Merupakan mekanisme berpikir untuk mengidentifikasi kebenaran sebuah konsep atau sebuah dasar berpikir, ide, gagasan, aliran, dan konon katanya tidak dibahas dalam kurikulum pendidikan yang formal. Ya mungkin seperti sekolahan, kampus, dan lain sebagainya. Dan ini adalah teori berpikir level 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya membahas tentang teori berpikir level 1, yang mana adalah mekanisme berpikir dengan objek yang bisa langsung terindra. Dan kemudian dilanjutkan dengan teori berpikir level 2, di mana si objeknya ini ada tetapi tidak bisa langsung kita indra. Dan itu dibahas di teori berpikir level 2 ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam teori berpikir level 3. Dan ini merupakan mekanisme berpikir untuk mengidentifikasi kebenaran, di mana objeknya itu adalah merupakan sebuah konsep atau sebuah dasar berpikir, ide, gagasan, aliran, ya lebih abstrak lagi gitu. Dan konon katanya di dalam teori berpikir level 3 ini tidak dibahas dalam kurikulum pendidikan yang formal. Ya mungkin seperti sekolahan, kampus, dan lain sebagainya. Konon katanya ya. Tapi ya boleh dinilai sendiri aja ya. Ya oke, ini adalah teori berpikir level 3. Kayak gimana sih teori berpikir level 3 itu? Oke, saya kasih contoh ya. Misalkan dalam hal bidang ekonomi, ketika kita melihat suatu transaksi jual beli ya di hadapan kita melihat ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga dan lain sebagainya. Berdasarkan hal yang kita lihat itu, kita indra, kita olah di dalam otak kita, dan ternyata di dalam database otak kita itu mengidentifikasi bahwa oh ini adalah transaksi jual beli, maka pada saat itu kita sedang berpikir teori berpikir level 1 ya. Nah, kemudian apabila ada seseorang yang sedang bermain trading contohnya ya, itu kan ada proses memprediksi apakah nantinya ini akan naik atau akan turun nilai kursnya, investasinya ya, dan hal-hal seperti itu. Maka dia sebetulnya sedang melakukan proses teori berpikir level 2. Nah, teori berpikir level 3-nya ini adalah apabila kita mempertanyakan apakah konsep jual beli ini adalah konsep yang benar atau enggak ya. Terus apakah bermain trading itu benar atau enggak benar ya? Ataukah misalkan sewa menyewa itu benar enggak ya? Pinjam meminjam pakai bunga benar enggak ya? Nah, kayak gitu-gitu itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan di dalam teori berpikir level 3 gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini merupakan suatu pemikiran yang dasar atau jernih. Kemudian ada contoh lainnya, misalkan dalam hal pacaran ya gitu. Ketika kita misal sedang melihat ada dua insan muda gitu, mereka berduaan-duaan gitu ke bioskop, jalan bareng, makan bareng gitu. Terus mungkin sedang masih pakai seragam sekolah ya gitu. Nah, ini berdasarkan apa yang kita lihat dan kita olah di dalam otak, kemudian database kita memutar-mutar informasi yang ada itu, muncullah terbersit bahwa oh ini merupakan proses pacaran nih gitu. Kayaknya belum nikah deh, soalnya kan masih pakai seragam, misalkan masih ya anak-anak sekolahan gitu. Tapi berdua-duanya kok mesra banget gitu. Nah, ini diidentifikasi sebagai proses oh ini mereka sedang berpacaran gitu. Nah, ini merupakan teori berpikir level 1. Nah, kemudian apabila misalkan ada seorang yang kepoin, misalkan ada cowok kepoin seorang cewek gitu ya. Dia pengen tahu nih apakah dia ini udah punya pacar atau tidak, udah punya pasangan atau tidak. Dia belum pernah melihat secara langsung si cewek ini jalan bareng misalkan sama cowok lain, maka dia mencarilah dalil yang bisa aja mungkin berupa lihat di akun sosmednya gitu, di akun sosmed si cewek. Nah, di situ dia lihat ternyata di akun sosmednya itu ada statusnya tuh berpacaran dengan si A misalkan gitu. Nah, ini merupakan dalil. Jadi walaupun dia belum lihat secara langsung si cewek ini jalan sama cowok, tetapi melihat statusnya itu,
Maka disimpulkan bahwa oh cewek ini ternyata sudah punya pacar. Nah maka ini adalah merupakan teori berpikir level 2 ya, menggunakan dalil gitu ya. Nah bagian teori berpikir level 3-nya itu adalah apabila kita mempertanyakan sebetulnya konsep pacaran itu benar atau enggak ya. Pacaran itu ya kita tahu kan merupakan suatu proses pengenalan cewek atau cowok sebelum akhirnya menikah, entah itu berapa lama ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini konsep ini benar atau enggak sih? Sebelum menikah pacaran dulu itu benar atau enggak sih? Gitu. Nah ini adalah merupakan pertanyaan dalam teori berpikir level 3. Untuk bisa mendapatkan kesimpulan di dalam teori berpikir level 3 atau menjawab jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan teori berpikir level 3, maka kita harus meruntutnya sampai ke akar permasalahannya yang paling dasar gitu. Kita lanjutkan ya contoh kasusnya, masih sama dalam bidang pacaran. Misalkan ada seorang anak yang sudah menginjak usia remaja, kemudian dia sudah ada naluri-naluri untuk menyukai lawan jenis ya. Namun si anak ini memiliki pertanyaan-pertanyaan teori berpikir level 3. Bertanyalah si anak ini kepada bapaknya tentang pacaran ya. Pak, sebetulnya pacaran tuh bener nggak ya gitu. Kalau misalkan saya pengen punya pasangan itu saya cari untuk saya pacarin gitu. Itu bener nggak sih ya? Dan kebetulan si bapaknya ini hanya berpikir sampai level 2 saja misalkan ya. Maka dia jawab, "Oh ya bener, Nak. Kalau misalkan kamu pengen nikah atau kamu pengen punya pasangan ya pacaran aja gitu. Karena mama, papa juga sebelum akhirnya menikah kita pacaran dulu sih gitu." Nah kemudian si anaknya ini mempertanyakan lagi ya, "Oh jadi kalau misalkan saya pacaran ya bener ya Pak ya, soalnya kan dasarnya ya papa sama mama juga dulunya pacaran ya. Tapi Pak kalau misalkan papa sama mama pacaran itu dasarnya apa Pak?" Nah si anaknya nanya lagi gitu. Nah kemudian si bapaknya juga menjawab kembali, "Ya papa sama mama pacaran ya bener sih dasarnya, soalnya kakek sama nenek juga pacaran dulu sebelum nikah." Oh gitu. Jadi papa sama mama pacaran itu bener ya, soalnya dasarnya apa? Dasarnya ya kakek nenek juga pacaran gitu. Nah kemudian si anaknya juga bertanya lagi gitu, "Tapi Pak kalau misalkan kakek nenek pacaran itu dasarnya apa Pak? Kok bisa bener gitu?" Nah kemudian si bapaknya jawab lagi, "Ya kayaknya sih bener sih, soalnya kakek nenek pacaran ya mungkin dasarnya orang tuanya kakek nenek juga pacaran dulu." Oh gitu ya Pak ya. Si anaknya nanya lagi tuh, "Pak kalau misalkan orang tuanya kakek nenek pacaran itu dasarnya apa ya Pak ya mereka pacaran?" Si bapaknya jawab lagi, "Ya mungkin dasarnya kakek nenek juga dulunya pacaran gitu. Jadi orang tuanya kakek nenek ya pacaran juga gitu." Nah kalau misalkan kakek nenek pacaran itu dasarnya dari mana Pak mereka pacaran? Nah si bapaknya sudah mulai gemes nih karena pertanyaan anaknya yang terus-terusan itu. Terus si bapaknya bilang, "Ya kalau kayak gitu sih pertanyaannya ya itu bisa sampai ke Nabi Adam dong." Gitu. Nah si anaknya juga mempertanyakan lagi, "Ya kalau misalkan Nabi Adam itu sama Hawa gimana? Itu pacaran atau gimana?" Gitu. Nah kemudian si bapak sama si anak ini mencari jawabannya ya sampai ke akar-akarnya, yaitu adalah apakah Nabi Adam dan Siti Hawa itu gimana mereka gitu untuk akhirnya kemudian menjadi pasangan suami istri. Jadi ketemu satu riwayat tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa itu pertama kali bertemu ya. Jadi kan Nabi Adam itu diciptakan duluan beberapa waktu menghuni surga ya kesepian gitu ya. Suatu waktu beliau alaihissalam tertidur, kemudian diciptakanlah Siti Hawa, dan ketika Nabi Adam bangun, ketika bangun itu di hadapannya langsung ada Siti Hawa dan terheran-heran ya, "Kamu siapa?" gitu. Terjadilah dialog gitu. "Aku adalah seorang wanita," gitu. Secara naluri manusiawi Nabi Adam ini kemudian jatuh cintalah, terpana kepada Siti Hawa. Dan ketika itu di riwayat ini ya diceritakannya Nabi Adam hendak menyentuh Siti Hawa,
ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau lakukan hingga engkau mendatangkan maharnya. Nah, ini merupakan prosesinya gitu. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa itu menikah dulu gitu, berdasarkan apa? Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya gitu. Sebelum akhirnya benar-benar bersama-sama menjadi pasangan sah suami istri gitu. Jadi jawabannya mengenai konsep pacaran ini berdasarkan teori berpikir level 3 yang mencari sampai ke akar-akarnya, kesimpulannya bahwa konsep pacaran ini ternyata adalah konsep yang salah. Ya, karena tidak berdasarkan pada akarnya manusia itu seperti apa gitu ya. Manusia ini diciptakan dan diciptakannya oleh siapa? Itu adalah kita sebagai muslim tahu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal konsep dalam hidup kita itu ternyata di dalam teori berpikir level 3 itu harus berdasarkan kepada ketentuan dari pencipta kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini tidak hanya berlaku dalam konsep pacaran saja atau ekonomi saja, tapi berlaku juga dalam segala lini kehidupan ya, konsep-konsep pendidikan dan ya segala kehidupan kita ya sebagai manusia itu di dalam teori berpikir level 3 itu ternyata harus sesuai dengan apa yang sang pencipta itu katakan. Dan ini adalah teori berpikir level 3.